Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IMED Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang pembagian bentuk aljabar. Ini adalah untuk matematika SMP ya. Oke, nanti kita bahas beberapa soal agar kalian paham cara menyelesaikannya. Oke ya. Nah, coba kita ingat dulu dasar teorinya ya. Jika kita punya P pangkat 5 dibagi P pangkat 3, anggap saja ini P adalah variabel, gitu ya. Oke, berarti kalau P pangkat 5 kan kita tulis apa? P kali P kali P kali P kali ini ya, sebanyak 5 ya. Kalau kita bagi pangkat 3 berarti gini kan. Nah, triknya biasanya kita coret ya. Ini kita coret, gitu ya. Ternyata masih P kali P, gitu ya. Nah, itu bisa ditulis P kuadrat, gitu ya. Sementara P kuadrat itu bisa diperoleh dari apa? P kuadrat itu bisa diperoleh dari P pangkat 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3. Gitu ya. Nah, berarti intinya kalau ada pembagian ini, pangkatnya yang kita kurangkan. Jadi, kalau kita punya P pangkat 9, kita bagi dengan P pangkat 4, misalnya gini ya. Itu cara cepatnya apa? P pangkat 9 dikurangi 4 atau P pangkat 5, gitu ya. Oke, berarti kalau kita punya P pangkat 8 kita bagi dengan P pangkat misalkan pangkat 2, gitu ya. Berarti sama dengan berapa? P pangkat berapa? 8 dikurangi 2 ya. Berarti sama dengan P pangkat 6, gitu ya. Oke, sekarang kalau dibalik, misalkan saya punya ini M pangkat 2, gitu ya, dibagi M pangkat 5. Nah, itu kan bisa ditulis pangkat 2 itu M kali M. Kalau pangkat 5 itu apa? M kali M kali M sebanyak 5 ya. Oke, biasanya kita coret gini, menjadi apa? M-nya kali 3 ya. Nah, menjadi 1/m pangkat 3, gitu. Nah, 1/m pangkat 3 itu kan bisa diartikan dengan apa? 1 per ini, gunakan 5 dikurangi 2. Oke ya. Nah, sebenarnya kalau kita gunakan sifat ini, maka kita hanya menggunakan sifat pengurangan pada pangkat-pangkatnya saja. Berarti kalau kita punya ini, misalkan saya punya ini M pangkat 5 kita bagi dengan M pangkat 9. Itu kan bisa ditulis apa? 1 per M pangkat 9 dikurangi 5 ya. Berarti 1 per M pangkat 4. Oke ya. Berarti kalau kita punya M pangkat 12 kita bagi M pangkat 20, itu sama saja dengan 1, karena pangkatnya di bawah lebih banyak. Berarti yang bawah 20 dikurangi 12, atau 1 per M pangkat 8. Gitu ya. Mudah ya untuk teori ini ya. Oke, sekarang coba kalau kita punya ini permasalahan ya. Saya punya permasalahan untuk yang pertama dulu. Ini pembagian ini 8 P pangkat 8 ini X pangkat 12. Oke ya. Ini kita bagi dengan 2 P pangkat 10, gitu ya. X pangkat 5. Nah, sebetulnya ini kita pisah dulu bisa ya. Kalau kita pisah itu kan 8 per 2, gitu ya. P nya kita pasangkan dengan P pangkat 8, ini P pangkat 10 dikalikan ya. Ini X pangkat 12, di sini X pangkat 5. Oke, paham sampai sini? Nah, berarti dari sini kan kita bisa peroleh 8 dibagi 2 itu kan 4, gitu ya. Ini apa? Tadi, berarti kan pangkatnya lebih besar yang di bawah, berarti kita gunakan 1 per P. Nah, 10 dikurangi 8, gitu ya. Kalau ini X-nya pangkatnya yang di atas lebih besar ya. Berarti kita tulis saja X ini 12 dikurangi
5 gitu ya. Berarti kita tulis 4 dikali 1 per P pangkat 2 gini ya, dikalikan H pangkat berapa? 7 gitu ya. Kalau kita satukan apa? Ini anggap saja ini per 1 gitu ya, kalikan aja 4 kali 1 kali H pangkat 7, 4 H pangkat 7 kita bagi dengan P kuadrat. Oke ya, mudah ya. Nah sekarang coba perhatikan soal yang nomor 2. Oke, perhatikan untuk soal nomor 2 ya. Saya punya ini 6A pangkat 5 B pangkat 8 C pangkat 4 kita bagi dengan 18A kuadrat B pangkat 3 C pangkat 6 ya. Langkah pertama kita pisah-pisah dulu sesuai dengan variabel yang jenis dulu ya. Di sini bilangannya berarti 6 per 18. Berarti di sini A-nya A pangkat 5 kita bagi dengan A kuadrat. Ini B pangkat 8 kita bagi dengan B pangkat 3. Kemudian C pangkat 4 kita bagi dengan C pangkat 6. Oke, semua sudah seperti ini. Seperti biasa kita bagi 8 dibagi 16, kita sederhanakan itu 1/3 ya. Oke, perhatikan kemudian yang A itu yang pangkatnya di atas lebih besar ya. Berarti kita tulis saja A ini 5 dikurangi 2. Kemudian B yang atas lebih besar ya, berarti kita tulis B 8 dikurangi 3. Kemudian yang C di bawah lebih besar, berarti gini ya, 1 per C 6 dikurangi 4. Oke, diperoleh 1/3. Ini dikali A pangkat berapa ini? 3 ya. Ini B pangkat berapa? 5. Oke, kemudian ini 1 per 6 dikurangi 4 2 ya, 1 C kuadrat. Oke ya. Nah sekarang yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Ini anggap saja ini per 1, ini per 1 gitu ya. Yang atas berarti ini 1 kali A pangkat 3 kali B pangkat 5 kali 1. Berarti yang atas kita tulis A pangkat 3 B pangkat 5. Penyebutnya 3 kali 1 kali 1 kali C kuadrat, sehingga 3 C kuadrat gitu ya. Jadi ini hasil akhirnya. Paham sekali ya. Oke, sekarang soal yang nomor 3, soal terakhir ya. Misalkan ini ada 12 pangkat 5 Y pangkat 11 ditambah 3X pangkat 8 Y pangkat 5 kita bagi dengan 6X pangkat 7 Y pangkat 8 gitu ya. Oke, kita pisah dulu ya. Kita pisah dulu menjadi 2 suku ya. 12X pangkat 5 Y pangkat 11 kita bagi dengan ini 6X pangkat 7 Y pangkat 8 ditambah ini 3, ini X pangkat 8 Y pangkat 5 kita bagi dengan 6X pangkat 7 Y pangkat 8 gitu ya. Berikutnya kita pisah lagi satu-satu nih ya. Kita pisah dulu, yang ini menjadi 12 per 6. Kemudian X pangkat 5, ini X pangkat 7. Di sini Y pangkat 11 kita bagi dengan Y pangkat 8. Oke ya. Ditambah ini 3 per 6. Kemudian ini X pangkat 8, di sini X pangkat 7. Kemudian di sini Y pangkat 5, ini Y pangkat 8. Oke ya. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang coba ini kita sederhanakan, 12 dibagi 6 itu 2 ya. Oke, sekarang ini yang atas dan bawah lebih besar yang bawah. Berarti ini 1 per gitu ya. X pangkat 7 dikurangi 5. Ini yang atas lebih besar. Berarti Y pangkat 18 dikurangi 11. 11 dikurangi 8. Oke ya. Ditambah 3 dibagi 6, atau itu bisa ditulis setengah ya, setengah. Ini X nya pangkatnya lebih besar yang atas, berarti kita tulis X pangkat 8 dikurangi 7. Kemudian yang ini ya, ini lebih besar yang bawah, berarti 1 per Y gitu ya. 1 per Y 8 dikurangi 5. Oke,
Paham sampai sini ya? Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini 2, 1 per X kuadrat ya. Ini Y pangkat berapa? 3. Gitu ya. Kemudian ditambah ini setengah X pangkat 1. Nggak usah ditulis ya kalau pangkat 1. Ini seper Y pangkat 3. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita kalikan aja. Yang pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini anggap saja ini per 1 gini ya. Nah, mudah ya. 2 kali 1 kali Y pangkat 3 itu berarti 2Y pangkat 3. Kita bagi dengan ini 1 kali X kuadrat kali 1. Berarti X kuadrat, gitu ya. Kemudian yang ini ditambah berapa ini? Ini anggap saja X per 1 gitu ya. Nah, yang atas berarti 1 kali X kali 1. Kita tulis X. Kita bagi dengan ini yang bawah 2 Y pangkat berapa? 3. Gitu ya. Oke, begitu sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang pembagian bentuk aljabar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.